Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para tulab i'dad du'at khususnya kelas 1, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan belajar, cuma kita versi seperti hanya ketika kami izin ya, karena adanya halangan. Tetapi insya Allah KPM tetap ada. Kita akan melanjutkan tamrin yang kedua. Di sana ada contoh ashtaril qalama minal maqsafi. Ini kalau di dalam konteks jumlah mufidah, ini merupakan jumlah mufidah yang paling lengkap. Kenapa? Karena ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul, bahkan sampai ada keterangannya. Ya, ini kalau bahasa kita ada SPOK. Jadi ashtari di sini ada fi'il, fa'il. Ya, ashtari ini sudah ada fi'il, kata kerja. Kemudian ada fa'il, fa'il itu subjek yang melakukan pekerjaan. Kemudian ada al-qalama, al-qalama tentunya menjadi maf'ulun bih, menjadi objek yang dikenai dari suatu pekerjaan. Kemudian yang kecil di sana ada min, harfu jarrin, dan yang terakhir ada al-maqsaf, majrurun atau isim yang didahului harfu jar. Ya, ini contoh jumlah mufidah yang sangat lengkap. Berikutnya kita akan mengenalkan bahwa tanda daripada maf'ulun bih adalah fathah. Bisa dilihat harokat terakhirnya apa ini? Fathah. Jadi kalau ashtaril qalamu salah, ashtaril qalami salah, harus ashtaril qalama. Kalau dalam kondisi mutsanna, umpamanya pulpennya 2, berarti kan kita telah belajar kemarin mutsannanya qalam apa? Qalamani. Tapi kalau dalam kondisi maf'ul, maka hal qalamani ya bergabung dengan ashtari salah. Ashtaril qalamani salah. Yang benar bagaimana? Ashtaril qalamaini. Qalamaini. Nah, jadi mansubnya mutsanna dan majrurnya sama, yaitu dengan adanya ini. Kemudian min sudah kalian kenal dengan harfu jar, al-maqsaf, al-maqsafi, majrur. Kemudian al-waraqa. Ashtaril waraqa minal maqsafi. Al-maktabah. Mana yang perlu dirubah kira-kira? Ashtaril waraqa minal maktabati. Jangan sampai bingung lagi ya. Kenapa ke al-waraqa? Karena maf'ulun bihi mansubun. Dan tanda kemansubahnya atau tanda nasabnya adalah fathah. Adapun al-maktabah, al-maktabati. Kenapa? Karena majrurun didahului harfu jar min. Al-haqibah. Ashtaril haqibata minal maktabati. Al-maqsaf. Ashtaril haqibata minal maqsafi. Al-qurrah. Ashtaril qurrata minal maqsafi. Al-qalam. Ashtaril qalama minal maqsafi. Ini yang latihan kedua. Kemudian latihan ketiga sudah kita bahas. Adad sittata asyara, sab'ata asyara, thamaniyata asyara. Nah ini perhatikan ya, sebagai penjelasan yang sudah lampau. Kalian tahu bahwa sittata asyara ini 16. Lihat puluhannya mudzakkar. Puluhannya mudzakkar, asyara.
maka otomatis satuannya mudzakkar atau muannas? Muannas. Ada tak marbutohnya, sittata. Ya, jadi belasan kayak gitu. Puluhan mudzakkar satuan pasti muannas, puluhan muannas satuan pasti mudzakkar. Sama sab'ata asyara sama niyata asyara juga sama. Nah, sekarang tamrin yang kedua, iqra'il a'dad al-atiyah. Bacalah adat berikut ini. Nah, ini bacanya berapa? 9. Tis'atun. Tis'un kalau mudzakkar. 17. Sab'ata asyara atau sab'a asyrata. 4. Arba'un au arba'atun. 16. Sittata asyara au sitta asyrata. 18. Thamani asyrata atau thamaniyata asyara. 13. Thalathata asyara au thalatha asyrata. 5. Khamsun au khamsatun. Kemudian latihan keempat khot itu ya kita tinggalkan. Kita masuk ke halaman berikutnya. Tamrin yang pertama, takallam ajril hiwara kama fil mithal. Kita diminta untuk percakapan pendek ya, ada pertanyaan, ada jawaban antar dua orang. Keluhnya atau kata bantunya al-qalam sama asyroh kurusin, 10 kirsh. Orang pertama bertanya, min aina tashtaril qalam. Ini salah ya, min aina tashtaril qalama. Orang kedua menjawab, ashtaril qalama minal maqsaf. Ya, dari mana engkau membeli pulpen? Aku membeli pulpen dari maqsaf, kantin. Bikamil qalam, berapa harga pulpennya? Al-qalamu bi asyrati kurusin. Nah, sekarang kita coba mulai dari yang pertama dulu. Ya, yang pertama dulu ini. Alkitab sittata asyara kirshan, 16 kurs. Min aina tashtaril kitaba. Orang kedua menjawab, ashtaril kitaba minal maqsafi. Bikamil kitab, al-kitabu bisittata asyara kirsan. Gitu ya. Lanjut. Sekarang al-qurrah sama khamsata asyara kirsan. Min aina tashtaril qurrah? Ashtaril qurrata minal maqsaf. Bikamil qurrah, al-qurratu bi khamsata asyara kirsan. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kan itu ada bi. Ya, katanya bi adalah harfu jer. Kemudian kenapa kok bi khamsata asyara, bi sittata asyara dan seterusnya? Ingat di penjelasan yang beberapa waktu lalu untuk bilangan belasan Ustadz sudah sampaikan bahwa bilangan 11 sampai 19 mabniyun. Apa itu mabniyun? Tetap enggak berubah. Ya, tetap enggak berubah. Apanya? Harokat belasannya. Ya. Dan tetapnya di harokat apa? Harokat fathah. Jadi meskipun ketemu huruf apa saja ya dalam kondisi fathah, bi thalathata asyara, bi khamsa asyrata gitu dan seterusnya. Ada al-waraq, ada al-habl, ada tufah, al-jaros. Kalian coba sendiri-sendiri atau dengan kawan yang akrab. Kemudian kita langsung masuk ke latihan yang keempat. Dha alamah amamal kalimatil lati fihal harfu shin wa qaf. Kita coba. Ismun, apa ada shinnya? Enggak ada. Kurusun ada. Jinsiyah mafi. Ashratun mawjudah. Syajaratun mawjudah. Suriyah mafi. Wal'an qaf. Al-bintu mafi. Maqsafun mawjudah. Tufahah mafi. Iraqun mawjudah. Haqibatun mawjudah. Al-fasl mafi.
Masya Allah. Nah, tamrin al-awwal sil bainal jumlatainil mutamathilataini. Hubungkan di antara jumlah yang mutamathilah. Mutamathilah itu yang kalau bahasa kita yang serupa. Serupa, semisal. Kita ambil contoh. Astaril qalama minal maqsafi. Mana kira-kira yang sama? Astaril qalama minal maqsafi. Oh ini. Nah. Hadza mal'abun jamilun. Mana? Hadza mal'abun jamilun ini. Mudah ya. Nah, sekarang tamrin yang keempat. Sil bainal huruf. Hubungkan antara huruf. Ini hurufnya terpisah-pisah. Ada nun, ada ha, ada shin. Jadi nahsyun ya, atau nahasyun. Kemudian ada fi'il juga nahasya. Ini nun, shin, a. Jadi apa? Nasya'a. Ya, seperti ini. Ini belajar imla, ya, belajar imla. Bagaimana menulis Arab dengan baik secara kaidah, menggabungkannya, memisahkannya. Qalaba, gabung jadi apa? Ini salah satu isim. Apa? Qalbun. Ya, jadi apa? Jadi qalbun, digabung semuanya. Qalbun. Kemudian ada sin, ada ba, ada qaf. Ya, ini jadi fi'il sabaqa. Sabaqa. Ya. Nah, ada satu yang biasanya di Indonesia itu familiar dengan istilah insya Allah. Nah, tetapi dalam penulisan Arabnya masih sering didapati insya Allah itu nulisnya semacam ini. Kita coba ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Nah, seperti ini nulisnya. Kenapa? Dengan alasan karena huruf nun sama huruf shin itu bisa digabung. Maka ini tentunya salah. Ini salah. Kenapa? Karena itu bukan masalah nun sama sama shin bisa digabung. Karena pada hakikatnya mereka itu terpisah arti dan mufradatnya. In harfun dengan makna kita adalah jika. Kemudian sya'a yasha'u artinya berkehendak. Nah, jadi memang nggak bisa digabung, ini harus tetap dipisah. Insya'allahu. Ya, kalau Allahnya sama sya'anya sudah benar dipisah. Ya, jika Allah menghendaki. Ini konsep Arabnya. Tetapi juga kalau Indonesia terkadang ngikut-ngikut Arabnya dipisah, jadi tulisannya juga misah. In terus sama sya sama Allah. Nah ini kita nggak bisa membenarkan dan menyalahkan karena Indonesia harusnya punya kaidah. Kalau di kaidah Indonesia insya Allah itu digabung ya nggak masalah karena itu memang hanya huruf saja yang seperti hanya pertanggungjawaban ya, nggak ada pemisahnya. Atau mungkin dengan surga atau di dalam surga. Di dalam surga di Indonesia di dalam sama surganya kan dipisah. Tapi kalau bahasa Arabnya kan umpamanya bil jannah pakai harfu jerbi mamanya. Bil jannah maka digabung. Maka ini nggak bisa kita salahkan 100% dan juga kita tidak bisa membenarkan secara utuh. Baik. Kemudian kita masuk ke bacaan yang baru, Al-Maktabah. Kita baca dulu. Al-Maktabah.
Ada dua orang yang sedang bercakap-cakap. Yang pertama adalah Hussam, yang kedua adalah Solah. Ya. Sobahul khair, sobahun nur. Ila aina tadhhab? Adhabu ilal maktabah. Madza taqra'u fil maktabah? Aqra'u qissah. Hal anta dhahibun ilal maktabati ya Hussam? La, ana dhahibun ilal fasli. Indi darsu hisabin. Ilal liqa'i fil istirahah. Ilal liqa'. Kita ulangi. Sabahul khair, sabahun nur. Ila aina tadhhab? Adhabu ilal maktabah. Madza taqra'u fil maktabah? Aqra'u qissah. Hal anta dhahibun ilal maktabati ya Hussam? La, ana dhahibun ilal fasli. Indi darsu hisab. Ilal liqa'i fil istirahah. Ilal liqa'. Temanya adalah maktabah. Apa itu maktabah? Perpustakaan. Ya, meskipun nanti ini juga punya makna toko buku. Jadi sekali lagi maktabah bisa berarti library, bisa berarti stationery. Tapi kalau di sekolah otomatis maktabah adalah perpustakaan. Sobahul khair, sobahun nur. Artinya pagi. Ya, ini ungkapan. Kalau ada ada yang mengucapkan sobahul khair, maka jawabnya sobahun nur. Jangan sobahul khair juga, tetapi sobahun nur. Ila aina tadhhab? Kemana engkau pergi? Adhabu ilal maktabah. Aku pergi ke perpustakaan. Nah, ini maktabahnya majrur karena ada huruf ila. Adhabu ilal maktabati. Adapun yang atasnya ila aina tadhhab, ila aina tadhhabu, ini dhammah. Madza taqra'u fil maktabati? Apa yang kamu baca di dalam perpustakaan? Dijawab aqra'u qissatan. Aku membaca kisah. Ya, jadi kisah artinya kalau bahasa kita adalah kisah. Atau ada juga sinonimnya yang sudah masuk bahasa kita, yaitu hikayatun. Hikayah. Kita tahu hikayah, bahasa Indonesia kita hikayat. Itu sama dengan kisah. Aku membaca kisah. Hal anta dhahibun ilal maktabati ya Hussam? Apakah engkau pergi ke maktabah, wahai Hussam? Salah ganti tanya. Kata Hussam, la. Ana dhahibun ilal fasli. Aku pergi ke kelas. Indi artinya saya memiliki atau saya mempunyai darsu hisabin, pelajaran berhitung. Jadi hisab artinya berhitung. Indi artinya aku mempunyai atau aku memiliki. Ilal liqa'i fil istirahah. Sampai berjumpa atau sampai bertemu di waktu istirahat. Istirahah bahasa kita istirahat, ya, sudah kita impor. Adapun liqa itu artinya berjumpa atau bertemu. Ilal liqa, sampai berjumpa di waktu istirahat. Dijawab oleh Shalah, ilal liqa, sampai berjumpa juga. Ya, kita cukupkan di sini. Insyaallah kalau besok di studio ya kita bisa akan tuliskan lagi terkait dengan disiplin ilmu yang menyertai bacaan ini. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.